Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini adalah soal yang pertama. Zat cair bermassa 1 gram. Ini sorry ya, harusnya ini 1 gram. Kemudian suhunya adalah 80 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam 2 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Setelah keadaan setimbang, suhu campuran menjadi 23 derajat Celcius. Apabila kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, maka kalor jenis zat cair tersebut adalah, nah jadi ceritanya di sini ada dua buah zat yang dicampurkan ya. Ada zat cair dan air. Nah, jadi zat cair dan air itu berbeda ya. Karena zat cair itu dia nggak selalu mesti air, bisa sirup, bisa minyak, raksa, atau yang lain-lainnya kan. Yang penting dia cair. Nah, jadi untuk massa itu kita gunakan MZ ya. MZ-nya adalah 1 gram. Kemudian suhunya berarti TZ 80 dan suhu air MA ya. Kemudian suhu air TA. Kemudian suhu campurannya berarti TC 23. Nah, kalau jenis air Ca 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, di sini yang ditanyakan adalah CZ. Nah, kemudian ya, ini satunya gram harusnya ya. Kemudian karena dia dalam kalori per gram derajat Celcius, jadi kita nggak payah ubah lagi. Kita langsung aja menggunakan persamaan Azaz-Black ya, KL sama dengan K terima. Nah, kenapa kita menggunakan Azaz-Black? Karena di sini ada lebih dari satu buah zat yang dicampurkan ya, dimana kedua zat itu dia memiliki suhu yang berbeda. Nah, untuk menentukan mana yang melepaskan dan yang menerima, itu kita lihat dari suhunya. Nah, untuk zat yang suhu lebih tinggi itu dia sebagai yang melepaskan, sementara zat dengan suhu yang lebih rendah berarti sebagai yang menerima. Nah, di sini suhu zat cair itu 80, sementara air adalah 20 cair dan yang menerima adalah 20. Nah, untuk delta T ya, itu kita menggunakan garis lurus saja. Nah, untuk yang paling atas itu kita buat zat dengan suhu yang paling tinggi. Di tengah-tengah adalah untuk suhu campuran. Yang paling bawah adalah zat dengan suhu yang paling rendah. Berarti yang paling atas ini adalah zat cair ya, atau TZ 80. Ini TZ. Kemudian suhu campurannya adalah 20. Dan suhu campurannya 23. Dan suhu untuk airnya adalah 20. Nah, ini adalah TA. Untuk mengetahui delta TZ berarti yang atas ini ya 80 berarti dikurang sama 23. Caranya adalah atas kurang bawah gitu. Berarti 80 kurang 23. Kemudian untuk delta TA berarti 23 dikurang 20. Seperti itu ya. Simple kan? Oke, kita lanjut ke persamaannya ya. Langsung masukin aja. MZ-nya 1, CZ yang ditanyakan, delta TZ-nya berarti 80 kurang 23. Lanjut MA-nya 2, CA-nya 1, delta TA-nya berarti 23 kurang 20. Ini 80 kurang 23, 57. Kali CZ kali 1 dapatnya segini. Kemudian ini ya, 2 kali 1, 2. 23 kurang 23 berarti 3 kali 2 adalah 6. Nah, berarti CZ-nya adalah 6 dibagi 57, yaitu 0,105 kalori per gram derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan tabel. Jika 1 kg zat seperti pada tabel di bawah bersuhu dan diberikan kalor yang sama banyak, zat yang paling cepat panas adalah. Nah, jadi di tabel ini ada beberapa zat ya, ada 5 zat dengan kalor jenis yang berbeda. Nah, untuk mengetahui cepat dan lamanya zat itu memanas gitu ya, kita menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Nah, di sini ya dari pernyataan disebutkan semua zat itu dia memiliki 1 kg ya, berarti masanya dari setiap zat itu sama dari tembaga hingga perak. Kemudian disebutkan juga suhu dan kalornya sama, berarti T1 dan Q-nya sama. Nah, jadi untuk mengetahui perbandingan ya antara zat mana yang lebih cepat panas,
itu kita hanya menggunakan besaran yang nilainya berbeda. Nah, di sini yang berbeda hanya color jenis atau C dan delta T atau perubahan suhu. Nah, untuk C dan delta T itu dia berbanding terbalik. Jadi nanti T dan M-nya itu kita anggap sebagai satu ya, karena dia nilainya sama semua untuk setiap zat gitu. Kemudian tinggal dipindah ruaskan ya, sehingga diperoleh C sama dengan separ delta T. Nah, artinya adalah ketika color jenisnya besar, maka perubahan suhunya kecil. Nah, sebaliknya ketika color jenisnya kecil, maka perubahan suhunya besar. Nah, untuk mengetahui zat yang paling cepat panas itu yang mana, berarti kita harus mencari color jenis yang kecil supaya dia mengalami perubahan suhu yang cepat, yang besar, sehingga dia akan cepat lebih panas. Nah, color jenis yang paling kecil itu dimiliki oleh raksa. Jadi jawabannya boleh yang D ya, atau yang B. Yang penting dia jawabannya adalah raksa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar. Dalam peristiwa tersebut dianggap tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Berapa kalor yang diperlukan untuk meleburkan es menjadi air jika massa es adalah 20 kg? Nah, jadi ini adalah grafik yang udah saya jelaskan di materi perubahan wujud ya. Jadi ceritanya ada es yang massanya 20 kg. Dia awalnya punya suhu ya minus 20. Kemudian dia dipanaskan ya, atau diberikan kalor sehingga dia mengalami kenaikan suhu. Nah, ketika dia mengalami kenaikan suhu atau perubahan suhu, maka persamaan kalor yang digunakan adalah Q sama dengan MC delta T. Nah, ya, karena dia kondisinya masih S, berarti yang kita gunakan adalah MS, CS, dan delta TS. Oke, itu perlu dicatat ya. Kemudian untuk delta T-nya itu adalah karena dia dari min 20 ke 0 ya, berarti delta T-nya adalah 0 dikurang minus 20 ya, berarti yang atas kurang bawah, konsepnya gitu aja. Nah, berarti dia 0 dikurang minus 20. Nah, nanti dalam soal ini ya, satuannya itu kita ubah ke Kelvin. Nah, cara ngubahnya gimana? Nah, kalau dari Celcius ke Kelvin itu tinggal ditambah 273. Berarti untuk yang 0, berarti kan 0 tambah 273. Berarti suhunya dalam Kelvin adalah 273. Nah, sementara yang minus 20 berarti 253 setelah ditambahkan dengan 273. Oke, paham ya? Nanti ini sebagai Q1. Kemudian setelah es itu dia mencapai suhu 0 derajat Celcius, dia mengalami perubahan wujud ya. Dia melebur ya, dari padat ke cair, tapi suhunya masih 0. Nah, ketika dia mengalami proses yang namanya melebur, kita menggunakan persamaan Q sama dengan M dikalikan dengan L ya, dimana dia masih dalam S ya, berarti MS dikali dengan LS. Kemudian dia mengalami kenaikan suhu dari 0 ke 40. Nah, balik lagi, ketika dia mengalami kenaikan suhu atau perubahan suhu, kita menggunakan persamaan MC delta T ya, berarti dia dalam bentuk air karena dia sudah berubah wujud menjadi air kan. Nah, nanti untuk delta T-nya berarti 40 dikurang 0, dan jangan lupa satuan suhunya diubah terlebih dahulu ke Kelvin. Oke, kita bahas ya. Nah, ini data yang diketahuinya. Jadi untuk kalau jenis air, kalau jenis es, dan kalau lebur es, kalau nggak ada dikasih tahu di soal, berarti kalian silakan browsing karena itu adalah ketetapan. Jadi buat yang udah nonton video saya yang sebelumnya, itu sudah saya jelaskan ya mengenai color jenis dari setiap zat. Nah, jadi nanti kalian bisa cross check lagi ke sana gitu. Yang ditanyakan adalah Q total. Nah, ini yang udah saya jelasin tadi ya. Tinggal masukin aja sih ya, MS-nya kita ubah ke gram, berarti dari kilogram ke gram itu dikali 1000, diperoleh berarti 20.000. Masukin CS-nya dan delta T-nya. Nah, ini sudah saya jelasin dapatnya dari mana tadi. Tinggal kali aja, dapat 2 dikali 10 pangkat 5. Lanjut, nah Q2-nya pakai rumus ini ya. Masukin aja, dapatnya 16 dikali 10 pangkat 5, tinggal dikali-kali aja ya.
Kemudian yang terakhir ya, kenaikan suhu atau Q3 pakai MC delta T. Nah, dapatlah hasilnya 8 dikali 10 pangkat 5. Nah, di sini untuk Q totalnya tinggal dijumlahin aja ya. Nah, di sini 2 kali 10 pangkat 5 tambah 16 kali 10 pangkat 5 ditambah 8 dikali 10 pangkat 5. Nah, karena di sini sudah 10 pangkat 5 semua, 10 pangkat 5-nya langsung aja ditulis di sini nih. Kemudian kita tinggal menjumlahkan angka di depannya. Berarti 2 tambah 16, 18. Tambah 8 berarti 26. Dapatnya adalah 26 dikali 10 pangkat 5. Dari situ juga sudah benar sebenarnya, cuman kalau seandainya mau ubah jadi 10 pangkat 10 pangkat 6 juga nggak apa-apa sih. Berarti kan yang ini di angkanya semakin gede ya sebelah kanannya, berarti angka yang sebelah sini semakin kecil, gitu aja. Berarti menjadi 2,6 dikali 10 pangkat 6 Joule gitu. Ini ada soal yang mungkin bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Oh iya, ini dia suhu di atasnya ini positif 10 ya, karena kurang jelas. Kemudian yang ini 0. Kemudian yang di bawahnya ini minus 10 gitu ya. Ini ada A, B, C, dan D. Ya, saya rasa jelas. Sekian penjelasan contoh soal pada video kali ini. Bagi yang ingin ditanyakan ya, silakan nanti tulis di kolom komentar, atau mau request materi apapun bisa tulis di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya atau via Telegram. Nah, itu semua sudah saya tulis di kolom description. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.